Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Kita lanjut ke bab kelima mengenai mengunggah kepedulian sosial melalui teks cerpen ya. Nanti akan kita mempelajari tentang teks cerpen. Nah, yang membuat pembelajaran ini tidak membahas konteks ini, kegiatan individu satu adalah setelah Pak Jul coba mengenai ini QR code-nya yang disediakan oleh buku Erlangga ini ternyata tidak sinkron dengan apa yang ditanyakan di dalam soalnya. Jadi antara materi audionya dengan pertanyaan yang akan dibahas ini tidak sinkron. Ya, maka dari itu Pak Jul akan lewati bagian ini. Ya, sekaligus kalau misalkan ada pihak penerbit misalkan melihat video ini, silahkan bisa mengoreksi atau merevisi dengan menerbitkan buku yang edisi yang terbaru dengan lebih memperhatikan antara media pembelajarannya dengan soal yang ditampilkan. Oke, kita lanjut ke unsur-unsur mengidentifikasi makna tersirat dan tersurat dalam cerpen yang dibaca. Ini ya, kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwa unsur-unsur pembangun dari sebuah cerpen itu ada unsur intrinsik. Intrinsik itu yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Sedangkan kalau unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur yang tidak ada di dalam, tidak ada hubungannya dengan isi cerpen. Nah, itu biasanya berhubungan pada kondisi sosial budaya, keadaan alam sekitarnya maupun latar belakang pengarang. Nah, untuk unsur intrinsik cerpen itu sendiri kita bisa ringkas ada tema yang merupakan gagasan pokok, kemudian tokoh, penokohan itu bagaimana cara pelaku itu memerankan peranannya. Kemudian alur merupakan jalan cerita, kemudian latar itu tempat kejadian perkara, kemudian sudut pandang itu cara bercerita si pengarang, kemudian yang terakhir adalah amanat, adalah pesan yang hendak disampaikan oleh si penulis cerita. Kemudian kita lanjut ke kegiatan individu kedua. Di sini ada sebuah cerpen lelaki tua yang takzim ke Mbah Yai. Mbah Yai itu maksudnya Bapak Kiai ya. Ini diceritakan diceritakan mengenai Mbah Muh ya. Pak Jul tidak akan bacakan karena nanti akan memakan waktu banyak, sekaligus nanti bisa-bisa tenggorokan Pak Jul kering kalau harus fully dibaca. Jadi seorang Mbah Muh yang merupakan bekas santrinya dari Mbah Yai itu menjadi seorang pada kala hidupnya itu dia dibantu untuk ke jalan yang benar oleh Mbah Yai. Walaupun hidupnya beliau adalah seorang yang sederhana, dia biasa untuk membantu kegiatan masyarakat seperti halnya mencuci piring. Nah, suatu saat Mbah Yai itu sudah meninggal dan Mbah Mu itu diminta untuk membantu menjaga sebagai tukang cuci piring. Dia mencuci piring dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, selepas mencuci piring itu kemudian dari pihak Mbah Yai yang diwakili oleh Mbak Di, ini tulisannya Mbak Di, itu akan memberikan istilahnya amplop ya sebagai pengganti keringat mencuci piring. Namun ternyata Mbah Muh itu menolak dengan cara halus. Nah, menolak itu dalam artian apa? Dalam artian dia sudah berhutang budi banyak kepada Mbah Yai yang telah menuntunnya ke jalan yang benar. Oleh karena itu Mbah Muh itu tidak mau menerima apa yang diberikan Mbah Yai lewat Mbak Di, seperti itu. Dalam artian Mbah Muh itu merasa berhutang budi banyak terhadap Mbah Yai. Sedangkan kalau Mbah Yai mau memberikan sesuatu kepada Mbah Muh, nah itu suatu hal yang sangat tidak elok, seperti itu. Namun pada akhirnya diceritakan bahwa Mbah Muh juga menerima pemberian dari Mbak Di tadi, tapi pemberian tadi kemudian disodakohkan lagi, dikembalikan lagi sebagai
sebagai pemberian Mbah Muh untuk membantu besok suatu saat kalau Mbah Yai itu dari pihak keluarga Mbah Yai itu akan membangun makamnya, seperti itu. Jadi pembangunan biasanya kalau para kiai-kiai itu kan makamnya dibangun bagus agar nanti santriwan santriwatinya itu bisa berziarah ke situ. Nah, itu dikembalikan lagi ke situ, pemberiannya diterima tapi kemudian dikembalikan lagi untuk pembangunan makamnya Mbah Yai. Gitu. Secara umum ceritanya seperti itu. Kita berikan tanda centang. Kalian semestinya membaca dulu secara lengkap ya, agar nanti bisa menunjukkan di mana letak masing-masing pesan tersurat maupun pesan tersirat yang ada di dalam soal ini. Kita mulai analisa yang nomor 1. Sejak acara 40 hari wafatnya Mbah Yai, Mbah Muh telah bekerja keras menunaikan tugasnya mencuci piring. Di sela-sela bekerja, beliau selalu menyempatkan sejenak membaca tahlil di makam Mbah Yai. Nah, ini tersurat apa tersirat? Ini tersurat. Karena apa? Ini merupakan salah satu bagian dari teks. Kalau dia disebutkan secara langsung di dalam teks, itu dinamakan pesan tersurat. Nah, sebagai buktinya kita bisa temukan pada paragraf ini. Sejak acara 40 hari wafatnya Mbah Yai. Nah, Mbah Yai, akhir paragraf Mbah Yai juga. Berarti ini adalah tersurat. Yang 2, yang membuat kami mengelus dada takjub setiap azan sholat berkumandang, beliau selalu bergegas pulang meninggalkan semua pekerjaannya. Nah, kita lihat yang membuat kami mengelus dada takjub. Nah, ini juga tersurat. 3, tidak usah dikasih berkat, nanti enggak ada yang makan loh. Tolak Mbahmu halus saat tangan Mbak Di menyerahkan kantong kresek hitam menunggu diterima. Kita bisa lihat. Nah, ini tidak usah dikasih berkat, nanti enggak ada yang makan loh. Nah, itu juga berarti 3 ini juga tersurat. 4 sekarang. Mbahmu enggak bisa menerima. Maaf ya, Nduk. Hehe. Maaf, Mbah mau pulang dulu. Jawabnya sambil melepas sepatu boot dan menggantinya dengan sandal jepit, lalu beranjak pergi. Nah, itu diutarakan pada paragraf ini. Sebentar, saya turunkan dulu. Nah, disebutkan di sini. Berarti ini juga tersurat. Ya. Pertanyaan kelima. Bukan pertanyaan kelima ya, pernyataan. Mbah Muh menolak dengan halus pemberian Bunyai dengan cara meminta uang yang diberikan digunakan untuk membangun makam. Ini makam ya, mestinya bukan makan. Mbah Yai. Nah, ini baru tersirat. Ya. Karena ini kan merupakan kesimpulan dari cerita ini di bagian ini. Tersuratnya ini. Tapi kalau kita menuliskannya dalam bentuk tersirat itu seperti ini. Mbah Muh menolak dengan halus. Seperti itu. Kalau ini kan diceritakan menggunakan kalimat langsung bahwa Mbah Muh itu menolak dari bentuk penuturannya beliau sendiri. Berarti kalau ini pernyataannya secara tersurat, tapi kalau pernyataan dari soal ini merupakan pernyataan tersirat. Seperti itu. Oke, gitu ya, paham? Kemudian kita lanjut analisis mengenai pendalamannya. Jelaskanlah lebih dominan mana antara pernyataan tersurat dan pernyataan tersirat dalam cerpen lelaki tua yang takjim pada Mbah Yai. Nah, dari beberapa sampel tadi pernyataan, yang tersurat itu kan 1, 2, 3, 4. Yang tersirat itu cuma 5. Berarti lebih dominan mana? Lebih dominan yang pernyataan tersurat. Ya. Sebabnya apa? Karena Mbah Muh dan tokoh lainnya itu berbicara secara langsung saat menyatakan sesuatu. Seperti itu. Jadi dikatakan secara langsung melalui bentuk-bentuk dialog dalam teks tadi. Teks cerita mestinya. 2. Jelaskan apakah pengarang berhasil menggunakan makna tersurat ketika menjelaskan penokohan tokoh Mbah Muh. Tentunya berhasil, karena
Dari teks tadi, pengarang berhasil menggambarkan karakter Mbah Muh yang dengan sangat jelas dari tiap dialog langsung, ya. Karena dialog banyak yang dalam bentuk dialog langsung di dalam teks. Jadi kategorinya berhasil. Berikutnya, jelaskan apakah pengarang berhasil menggunakan makna tersirat ketika menjelaskan penokohan tokoh Mbah Muh. Bisa dikatakan berhasil ya menggunakan makna tersirat. Namun untuk mengetahui makna tersiratnya, kita semestinya membacanya secara lengkap teksnya. Itu syaratnya. Ya. Jadi berhasil mengungkap makna tersiratnya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya membaca secara keseluruhan. Misalkan ya, contohnya Mbah Muh itu seseorang yang tahu balas budi. Nah, tahunya dari mana? Tahunya Mbah Muh itu menolak pemberian Mbah Nyai. Menolaknya itu bukan karena tidak mau. Karena Mbah Muh itu merasa dia itu sudah berhutang budi banyak kepada Mbah Nyai yang telah menuntun dirinya ke jalan yang benar. Seperti itu. Jadi dia merasa tidak elok, tidak baik manakala menerima pemberian Mbah Nyai. Dia itu karena dia merasa sudah diberikan banyak kebaikan oleh Mbah Nyai, kok yo masih dikasih bonus pemberian lagi. Nah, itu maksud dari makna tersiratnya. Nah, tahu dari itu kita mesti harus baca secara keseluruhan isi teksnya. Seperti itu. Yang keempat, jelaskan amanat cerpen di atas. Amanat cerpen tersebut adalah balas budi terhadap orang yang berjasa. Yang dapat kita lakukan dengan cara apa? Dengan sesuai kemampuannya. Jadi misalkan kalau Mbah Muh tadi membalas budinya adalah dengan membantu menjadi tukang cuci piring di tempatnya Mbah Muh saat acara 40 harian. Nah, dia tidak mau menerima ongkos cuci piringnya. Itu sebagai dalam rangka balas budinya Mbah Muh. 5. Mengapa amanat cerpen justru lebih cenderung disampaikan secara tersirat? Jelaskan. Karena seperti jawaban nomor 3, kita bisa mengerti amanat secara tersirat itu manakala kita sudah membaca teks secara keseluruhan. Baru kita tahu dan mengerti. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.